Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dan khususnya di Jawa Barat. Ahmad Ali yakin kemenangan mutlak untuk Anies. Tahu bahwa masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang religius, dan salah satu simbol dari religiusnya masyarakat Jawa Barat itu kan pesantren. Nah, maka untuk pertama ya kita datang ke Alhamdulillah hari ini kita berkumpul para ketua relawan Anies Jawa Barat. Sebetulnya ada puluhan, tapi karena dilihat sendiri ya, ini areanya terbatas, kita mengundang 16 relawan Jabar untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ini menjadi penting karena selama ini kita melihat bahwa yang mereka lakukan ini seperti yang senyap, seperti yang seragam, padahal ternyata ketika tadi kita saksikan dari 16 relawan ini semuanya berbeda kegiatannya, semuanya punya teknik masing-masing, semuanya punya cara masing-masing, dan itu menjadi efektif untuk cara mereka di wilayahnya gitu. Di wilayah sini caranya beda lagi oleh simpul yang lain. Jadi kalau bicara target 80% yang sudah dicanangkan untuk kemenangan Anies Baswedan, saya kira ini realistis. Jadi realistis ketika kita mendengar paparan dari teman-teman relawan itu. Tapi kan hari ini kan mengumpulkan banyak kelompok relawan Jawa Barat dari Jawa Barat. Kemudian untuk realisasinya mencapai target 80%, ini pergerakannya akan seperti apa kira-kira? Ya, tadi kita dengar, sebelumnya saya juga mendengar itu seperti sebuah ucapan yang target semata gitu. Tapi ketika barusan didengar, ini ada yang fokus pada pembuatan rumah Anies, kampung Anies dan seterusnya. Ada yang fokus di nelayan, di petani. Ada yang fokus di Gen Z, milenial. Ini akhirnya lengkap gitu. Walaupun kita dengar mereka bergerak secara organik, ya, tidak ada arahan dari siapapun, tapi karena kita terkomunikasi, terkoordinasi, akhirnya semuanya berjalan natural dan akhirnya menuju pada apa yang disampaikan oleh para petinggi kita di partai politik dan relawan di Jakarta. 80% untuk Jawa Barat menjadi realistis karena tadi kita lihat sendiri semua sudah dimasuki oleh relawan Anies. Tinggal hari ini saya kira PR-nya adalah bagaimana itu diamplifikasi, dieskalasi sebesar mungkin. Mudah-mudahan kita dengar sebentar lagi Pak Anies Baswedan akan mengumumkan calon wakil presidennya. Kalau itu sudah digongkan, misalkan di 17 atau 18 Agustus ini, saya yakin ini akan dahsyat melejit dengan cepat. Kemudian untuk di Jawa Barat sendiri, relawan ini melihatnya seperti apa? Karena hingga saat ini kan dinamika politik masih berkembang dan baru saja kemarin kan ada koalisi baru seperti itu. Itu relawan sendiri menyikapinya seperti apa? Kalau kita melihat itu sebetulnya saya diskusi dengan banyak pihak berucap alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita lihat mereka, ya mohon maaf kan kita mainnya di bawah nih, di grassroots di lapangan. Kita melihat persis beberapa partai yang menyatakan bergabung ke sebelah sana, mereka hanya membawa gerbong kosong. Real di bawah grassroots kita semua sudah melakukan, ya, kemana-mana partai-partai itu sudah ke Anies Baswedan. Jadi kami sih biasa-biasa saja, bahkan kalau mau mengucapkan alhamdulillah gitu. Karena yang strukturalnya ke sebelah sana pendukung realnya itu Anies. Artinya optimis nih, meskipun dengan dinamika di Jawa Barat ini dinamika nasional lah, katakan dinamika politik nasional, tetap optimis di Jawa Barat. Sangat optimis karena kita tahu gelombang perubahan ini, ya kita juga realistis, beberapa sebagian itu pendukung Prabowo yang kemarin sekarang sudah ke Anies, dan ini di Jawa Barat akarnya kemana-mana. Ada di pesantren, ada di nelayan, ada di termasuk di yang kita katakan zona merah, itu semua sudah perlahan lah ya, sudah mulai beralih ke kita. Terima kasih. Di Gua Baturgensi, Anies, Komandan Anies, peresmian launching mantap, rumah pemenangan banyak Pak Ketua.
Ini sama Kang Harun nempel ini udah mirip aja nih 11-12 ya. Insyaallah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haruswan Daru, kami silakan. Alhamdulillah, akhirnya Pak Anies Baswedan bisa berkunjung ke Jawa Barat. Dan mudah-mudahan Jawa Barat menjadi basis kemenangan untuk Pak Anies Baswedan. Kita berharap Pak Anies minimal menang 80% di Jawa Barat. Amin. Dan mudah-mudahan rumah ini adalah wasilah untuk kita semuanya. Bukan hanya di dalam pemilihan umum dan pilpres kita menang, tetapi di dalam penyusunan kebijakan kita mendapatkan kemenangan untuk hadir. Jadi insya Allah tempat ini, posko yang kita sama-sama saksikan peresmiannya, benar-benar menjadi salah satu jantung penting di dalam pergerakan pemenangan di Jawa Barat. Dan kalau di Jawa Barat PKS sudah bergerak, insya Allah geliatnya menjangkau ke seluruh wilayah. Jadi insya Allah target itu bisa tercapai. Target itu penting untuk ditetapkan dan penting untuk tinggi. Karena ada yang pernah mengatakan, Pak, saya tidak khawatir dengan target yang tidak tercapai, tapi saya lebih khawatir pada target yang tercapai tapi targetnya terlalu rendah. Bayang ya? Jadi kita mentargetkan berapa targetnya tadi? Berapa targetnya? 80%. Berapa targetnya? 80%. Angka itu dipasang di mana-mana. 80. Orang tanya apa ini? Ini adalah target untuk capaian suara. Angka 8 dari PKS. Mantap, cocok jadinya, Pak. Dan kalau urutan ke presiden ke berapa besok itu? 8. Pegang ini 8 sama-sama, insya Allah dengan basis yang sudah dibangun selama ini, ikhtiar yang akan dikerjakan, dan doa orang-orang ikhlas yang tak terlihat, doa orang-orang yang tak terdengar oleh telinga kita, tapi terdengar oleh Allah. Insya Allah diijabah, kita dibukakan jalannya, dan insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.